kita dapat baby tuna. Jadi kalau ke pasar tawar-tawar susah carinya. Dari kaki Gunung Gamalama, tanah subur di Ternate yang merupakan pusat komoditi cengkeh. Dan sekarang saya mau ikutan panen. Fajar yang menyingsing di ufuk timur mengiringi petualangan saya bersama para nelayan tangguh Ternate. Tidak hanya terkenal dengan kepulauan vulkanik yang melimpah dan subur di sini, Maluku Utara memiliki potensi maritim yang luar biasa. Jadi sekarang saya dan Om Didi mau cari hasil laut yang adalah andalan nelayan Ternate, dan ini pemandangan serta cuacanya juga mendukung sekali, yaitu kita mau cari tuna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bisa mendapatkan ikan tuna, perahu yang saya naiki harus menempuh perjalanan sejauh lebih dari 30 mil laut, dengan lama tempuh lebih kurang 3 jam perjalanan. Sesampainya di spot memancing tuna, ternyata kami tidak sendirian. Kita sudah sampai di spotnya. Ini di belakang saya juga banyak nelayan-nelayan yang sudah mulai menangkap ikan atau memancing ikannya. Tuna merupakan jenis ikan pelagis yang banyak diburu nelayan karena memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Untuk mendapatkan sensasi strike-nya, berbagai cara teknik mancing pun digunakan. Nah, ini dia umpannya. Ada di tas itu, Cumi-cumi. sama tintanya Cumi-cumi juga segar. dalam kolpok. Kenapa cumi-cumi, Om? Dia paling suka cumi. Terus ini kailnya juga disembunyiin, Om ya? Iya, sembunyikan. Disembunyikan kailnya supaya ikannya tidak tahu kalau ini adalah. Kalau ada mata kail. Ini pakai batu juga supaya ini lebih pemberat ya, Om ya? Iya, Berarti pemberat. Ini dia umpannya sudah jadi. Ini turun, kasih turun di sini ya, Om ya. Gini aja. Iya. Lepas. Di sini. Untuk memancing ikan tuna, nelayan harus jeli melihat kondisi laut, mencari kepala arus untuk melepaskan umpan, sehingga aroma cumi-cumi bisa tercium ikan target. Jadi ini kalau kita lihat di depan sana itu ada rumpon. Ini memang pusatnya para nelayan yang mencari ikan tuna itu di sini. Ada beberapa titik memang, tapi rumpon ini selalu diletakkan itu di kedalaman kira-kira 800 sampai 2000. Dan ini juga tepatnya ini di jalur migrasi tuna. Selain sebagai pusat dari rantai makanan buatan, keberadaan rumpon juga bisa menahan ikan-ikan penjelajah, seperti tuna untuk mencari makan di sekitarnya. Percobaan saya untuk kesekian kalinya akhirnya membuahkan hasil. Memiliki kecepatan berenang hingga 80 km per jam, tarikan tuna benar-benar terasa sangat kuat. Meski ukurannya belum besar, tapi perlawanannya menghadirkan sensasi adrenalin tersendiri. Wah, ini dia, Om, ini ikan apa ini, Om? Ini baby tuna, kita dapat baby tuna. Ini dia. Om dapat kecil. Ini dia tuna kecil. Kita dapat, aduh. Pegang begini. Itu deh. Pegang. Begini dong. Kali lepas. Oke, sabar ya. Iya. Ini deh. Kita dapat baby tuna. Ini tuna yellowfin ya? Iya. Yellowfin. Kita dapat yellowfin yang masih kecil. Saya senang sekali. Om, kita sudah tunggu berjam-jam ini. Akhirnya kita dapat.
ini dia kita masukin langsung ke kulkas supaya tetap fresh. Press. Terus ini memang masih belum musimnya, jadi kita masih dapat yang kecil-kecil baby tuna karena belum masuk dari Samudra Pasifik. Beruntung sekali, wilayah perairan laut Indonesia diapit dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Karena dari kedua samudra luas itulah, ikan-ikan penjelajah masuk dan melintasi Laut Nusantara. Memancing ikan sangat berkaitan erat dengan keberuntungan, karena kita tidak pernah bisa menduga kapan umpan akan dimakan ikan dan berapa hasil yang bisa kita dapatkan. Wah, rame ternyata. Astaga. Wah. Semuanya nih pancing, Om. Pancing. Ini hasil pancingan dari jam 4 subuh. Luar biasa banyak juga ini. Biasanya sampai penuh, Om. Iya, biasanya penuh. Kurang makan lagi ikan. Kurang makan ikan tapi kurang makan segini banyak. Ini berapa kilo ini, Om? Itu 4 kilo. 4 kilo. Ini yang paling besar hari ini 4 kilo ya. Itu dia, ini dia baby tuna. Ini saya lihat kebanyakan ini yellowfin. Yang biasa. Yang biasa ini ya. Ini dia juga satu yang besar juga. Kayak gitu ya, 6 kilo bisa. Mantap sekali ini. Nah, inilah potret ketangguhan maritim Indonesia, khususnya bapak-bapak nelayan yang ada di Maluku Utara ini. Keren sekali. Pergi pagi, pulang malam. Dapat nggak dapat ikan, tetap semangat dan tetap bersyukur. Jadi kalau ke pasar, jangan tawar-tawar ikannya. Susah carinya. Betul, Om? Awas, silakan. Ikan tuna sudah didapat. Tak afdol rasanya jika tidak mengolahnya menggunakan bumbu khas negeri rempah, Ternate. Nah, ini dia ikan yang sudah kita dapat. Sekarang saya dan Mama Nani mau olah menjadi ikan mas kering kayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iya. Sebelum diolah, terlebih dahulu ikan harus dibersihkan. Lantas dipotong kecil-kecil supaya bumbu meresap sempurna dalam dagingnya. Mas kering tuh masakan kering, Mang? Maksudnya itu di Kukus. kukus gitu. Direbus. Direbus. Oke, asam larut sama air. Karena kita tidak pakai jeruk, dilarutkan begini saja, Mam, semuanya. Selain berfungsi sebagai penghilang aroma amis, air asam jawa juga akan membuat serat daging ikan lebih padat. Jadi tidak mudah hancur saat dimasak. Ikan asam untuk menghilangkan amisnya juga ini ya. Aduk lagi biar meresap. Selanjutnya, bumbu halus ditumis hingga harum. Barulah potongan daging tuna bisa dimasukkan. Baik berarti ya. Ini ada pala, cengkeh, kayu manis, serai, laos, dan gula merah. Dan di sini tuh memang terkenal sebagai sentra penghasil cengkeh. Jadi tidak heran kalau setiap masakannya pasti ada cengkeh ya, Mama ya. Nah, kalau kita masak ikan nggak boleh sering-sering diaduk, karena kalau sering diaduk itu bisa bikin hancur ikannya. Jadi kita tinggalkan dulu saja sampai bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Mas kering kayu merupakan olahan kuliner khas Ternate yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan rempah yang beragam juga bertujuan untuk mengawetkan olahan makanan. Wah, ini dia sudah mateng semuanya. Sekarang waktunya kita mencicipi. Kita coba dulu. Coba dulu masakan kita berdua. Saya sampai speechless saking enaknya. Enak banget, apalagi ini temannya itu nasi kuning. Tapi memang kalau di Ternate ini, mas kuning kali ini biasanya disajikan dengan nasi kuning. Bumbunya itu sampai ke dalam dagingnya.
Menariknya lagi, mas kering kayu ini zaman dulu dinamakan mas kering kayu karena biasanya makanan itu direbus sampai kering, kemudian dijemur. Jadi tahan lama juga. Terus kalau misalnya mau dimasak lagi bisa, tapi diganti bumbu yang lain juga bisa. Jadi serba bisa karena dulu tuh belum ada pengawet atau kulkas. Bukan hanya menciptakan perpaduan rasa yang nikmat, aroma kuat rempah-rempah juga membuat olahan mas kering kayu semakin sedap menggugah selera. Memang makanan kita itu lezat sekali, apalagi dengan rempah-rempah yang melimpah yang kita punya. Nah, ini dia salah satu rempah yang tadi kita pakai yaitu cengkeh. Ini saya sudah makan, saya sudah dapat tenaga luar biasa, jadi saya mau lanjutkan petualangan saya ke kebun cengkeh tertua di Indonesia. Ikut jejak saya, jejak petualang. Petualangan menelusuri jejak jalur rempah di Ternate membawa langkah saya ke sisi selatan Gunung Gamalama. Inilah hasil rempah utama Ternate yang dulu sempat berjaya dan diperebutkan bangsa-bangsa di Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di masa kejayaannya dulu, cengkeh Nusantara memiliki harga yang sangat fantastis, bahkan lebih mahal daripada emas. Namun, sebelum keberadaannya diketahui bangsa Eropa, hasil cengkeh Nusantara telah diketahui oleh pedagang dari benua Asia. Bahkan telah dimanfaatkan selama berabad-abad lamanya. Dan menurut catatan sejarah, dulu itu bangsa Tiongkok kalau mau menghadap raja itu harus makan cengkeh dulu. Ya. Pedis, Mam. Pedis. Tapi jadinya mulutnya segar. Masih terkait cengkeh, yang cukup menyita perhatian saya tentu saja adalah keberadaan pohon cengkeh tertua di dunia yang masih tumbuh subur di Ternate. Ini dia. Pohon cengkeh Avo 3. Ini pohon cengkeh ini sudah usianya kira-kira sudah mencapai 200 tahun lebih. Sebenarnya ada lagi pohon Avo, cengkeh Avo 1 dan 2, tapi itu sudah mati karena usianya kira-kira sudah lebih dari 300 tahun. Ini luar biasa sekali, masih berdiri tegak, subur. Bukan hanya sebagai tanaman komoditas perkebunan saja, pohon cengkeh satu ini juga merupakan saksi bisu sejarah perebutan rempah di tanah air. Lingkaran ini keliling dari sini kira-kira mencapai 4 meter, jadi kebayang ini besar sekali. Dan ini adalah sisa-sisa dari cengkeh yang ada pada zaman Belanda dulu yang di bumi hanguskan. Yang tersisa yang satu ini. Petualangan saya di kebun cengkeh masih berlanjut. Dari kaki Gunung Gamalama, tanah subur di Ternate yang merupakan pusat komoditi cengkeh. Dan sekarang saya mau ikutan panen. Kebetulan di depan sana tuh ada yang sudah panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Terkenal sebagai Pulau Cengkeh, Ternate menjadi penyumbang terbesar hasil rempah yang identik dengan rasa pedas ini. Cengkeh atau memiliki nama latin Syzygium aromaticum sudah mulai digunakan bangsa Cina sekitar tahun 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Tanaman asli tanah Maluku Utara ini mampu tumbuh subur pada ketinggian 0 hingga 1500 mdpl. Ini dia cengkehnya. Kalau kita lihat satu ini penuh semua ini Bapak. Cengkeh merupakan tanaman musiman yang sangat bergantung pada suhu panas. Semakin panjang musim kemarau, maka hasilnya pun semakin melimpah. Sejatinya, cengkeh sudah bisa dinikmati hasilnya ketika pohon berumur lebih dari 5 tahun. Meski termasuk tanaman musiman, namun tidak setiap tahun cengkeh dapat dipetik hasilnya. Pohon yang sekarang saya panen ini saja, panen terakhir dilakukan 3 tahun yang lalu. Selain iklim dan cuaca, faktor kesuburan tanah juga sangat berpengaruh terhadap intensitas panen cengkeh. Panjat pohon seperti ini tuh harus hati-hati karena jangan sampai kita menginjak ke batang yang kering. Terus kalau saya lihat nih, abang-abangnya ini di atas ini, mereka pakai tali seperti ini pengamannya.
keseimbangan adalah kunci. Karung ketiga mau diturunkan. Sekarang saya pernah ikutan panen, tapi panennya pakai tangga. Di sini langsung panjat pohonnya ini. Di sini panennya itu, kita lihat panennya tuh dari atas ke bawah karena ini di atas ini kualitas cengkeh yang di pucuknya itu lebih bagus. Jadi itu yang harus diutamakan. Ketika tangkai bunga sudah berubah warna menjadi kemerahan, itulah tanda cengkeh siap dipanen. Musim panen raya tumbuhan rempah satu ini berlangsung selama 5 bulan, yaitu mulai Juni sampai Oktober. Di sini cengkehnya terkenal memiliki kualitas terbaik karena ini tanah vulkanik di kaki Gunung Gamalamal ini dan langsung terkenal sama angin laut. Jadi kualitasnya semakin bagus kalau kedua elemen itu bersatu. Saat ini, Indonesia merupakan produsen cengkeh terbesar di dunia dengan hasil hampir mencapai 140.000 ton per tahunnya. Selama berabad-abad, cengkeh dari Nusantara selalu menjadi incaran oleh bangsa asing karena kualitasnya yang tidak tertandingi oleh cengkeh-cengkeh dari negara lain. Aman, Bapak. Waduh. Luar biasa sekali ini. Oke, Bapak, ini 4 kali turun ya? Saya. Nah, di sini saya itu bukan saya, tapi saya itu artinya iya. Ini unik sekali, memang Indonesia punya berbagai macam bahasa yang mungkin kita bisa pelajarin juga. Nah, ini dia cengkehnya langsung dari atas. Sekarang saya mau pungut-pungutin dulu yang jatuh-jatuh di sekitaran sini sebelum nanti kita jemur. Ikut jejak saya, jejak petualang. Petualangan menelusuri jejak kejayaan rempah Nusantara mengantarkan jejak saya menginjak Pulau Tidore. Oke, ini ya, kita mulai petik-petik ya. Tidore dianugerahi sumber daya alam yang melimpah sekali. Nah, pohon yang satu ini dari biji, daging bijinya sampai daunnya bisa dimanfaatkan. Kira-kira buat apa? Ikut jejak saya, jejak petualang. Secara geografis, bentang alam Tidore hampir serupa dengan Ternate. Memiliki alam vulkanis, tanah yang subur, iklim pesisir yang hangat, membuat tanaman rempah seperti cengkeh dan pala juga tumbuh subur di sini. Ini daunnya yang dipilih kayak gimana, Kakak Is? Yang udah apa? Udah Tua. matang gitu, udah tua gitu. Oh, udah tua, baik. Sebagai tanaman rempah, pala tidak hanya diambil bijinya saja. Daunnya pun memiliki manfaat yang mampu dikreasikan menjadi sebuah hasil seni khas dari Tidore. Kita warnanya. Buat ini? Ya. Oke, kita sudah ambil bahannya. Sekarang saya, Kakak Is sama Ade Farhan mau rendam daunnya ini. Oke. Gimana, Bapak, caranya? Di sini pewarnanya juga pewarna alami, Iya. ya. Jadi semuanya aman. Untuk bisa menjadikan daun pala sebagai pewarna benang tidak bisa dilakukan sembarangan. Memerlukan detail komposisi supaya warna yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Nah, selain daun kita juga nambahin rempah yang satu ini, yang aromanya harum sekali, yaitu kayu manis. Butuh waktu dan proses yang cukup lama untuk membuat pewarna. 3 jam merupakan waktu ideal untuk ekstraksi pewarna alami seperti ini. Oke, sudah dimasukkan kayu manisnya, terus tadi ada daun pala sama daun mangga, sekarang waktunya direbus. Ekstraksi. Ekstraksi namanya. Oke Bang, ini berarti kita tunggunya berapa lama nih? Selama 3 jam. Sama 3 jam? Waduh, lama juga Kakak Tapi Is. tenang Kak, kita punya bahannya udah siap. Nah,
kalau saya angkat kayak gini, ini warnanya tuh kelihatan sekali nih. Kayak merah kecoklatan gitu. Cantik sekali. Inilah pewarna benang hasil ekstraksi dari bahan-bahan yang kami rebus tadi. Sebelum diberi pewarna, terlebih dahulu benang harus dicuci bersih. Nah, itu dia, karena warna alami aman, jadi kalau kena tangan juga hilang. Tapi kalau di benang kayak gini, prosesnya sampai 3 kali ya? Iya, 3 kali dijemur. 3 kali penjemuran. Sampai benar-benar udah kering semua sampai dalam, baru bisa dicelup lagi. Dalam proses pewarnaan, harus dipastikan serat-serat benang tercelup secara keseluruhan. Susunan benang pun harus diratakan, supaya setiap helainya terwarnai. Ini biar warnanya merata, kita tuh harus detail sekali. Karena kalau nggak rata, dalamnya biasanya masih putih. Oke, kayak itu dia. Setelah pewarnaan pertama selesai, selanjutnya benang harus dijemur hingga benar-benar kering. Ya, tidak boleh diperas, tapi boleh diginiin ya, biar airnya turun dikit. Kalau kering kira-kira berapa lama ini? Kalau panas, sehari cukup. Oh, kalau panas sehari cukup. Tapi kalau misalnya cuaca lagi tidak bersahabat, Iya, harusnya 2 hari. harus 2 hari, lebih lama. Oh, ini yang sudah keringnya ada di sini benang-benangnya. Kalau yang tadi kita celup itu warnanya yang mana, Om? Yang ini Kak, yang ada gantung. Yang ada gantung. Orange. Ternyata warna orange, bukan merah bareng. Oke, ini ya. Wah, cantik sekali nih. Tapi lebih ke arah gold ini ya, warnanya keemasan. Iya. Iya toh? Ini udah pencelupan kedua. Ya, sudah pencelupan kedua, makanya warnanya sudah semakin keluar seperti ini. Tenun Tidore merupakan salah satu bentuk turunan dari kekayaan rempah tanah air yang tertuang dalam kriya dan seni. Memiliki ciri motif gambar mahkota, cengkeh, dan pala, membuat tenun Tidore berbeda dengan hasil tenun daerah lain. Jadi kalau saya lihat ini menarik sekali. Jadi saya mau coba, boleh kah? Boleh. Wow. Sally menenun. Baiklah. Sally menenun di Tidore. Asik. Ini mana ini? Ternyata, menenun benang menjadi lembaran kain bukanlah pekerjaan yang bisa dianggap enteng. Perlu ketekunan dan ketelitian supaya kain yang dihasilkan juga terlihat indah dan elegan. Oh, jadi memang ini skocinya harus lewat ke sana dulu. Karena kena benang nanti putus. Karena yang skoci ini tuh membawa benang yang ditenunnya susah juga. Ternyata ini perlu feeling. Terus betul toh? Ya. Tuh. Oke. Ternyata memang perlu keahlian khusus. Jadi daripada kenapa-kenapa ini kainnya yang bagus ini, mending kakak saja yang lanjut ya. Menariknya lagi, tenun Tidore ini sempat hilang sekitar 100-an tahun, kemudian ditemukan kembali sekitar 2015 dan diproduksi ulang ketika awal tahun 2018. Dan semoga tenun atau kearifan lokal seperti ini bisa selalu dilestarikan supaya nanti anak generasi seterusnya bisa menikmati juga. Meski sudah hampir hilang, namun masih ada semangat dari kaum muda di Tidore yang mencoba untuk membangkitkan kembali peninggalan leluhurnya. Gimana? Bagus kan? Ini dia namanya motif Masante. Artinya keberanian. Jadi semoga kita selalu berani untuk melestarikan apa yang kita punya, kearifan lokal yang ada juga. Dan semoga melalui petualangan saya kali ini, jalur rempah Indonesia bisa diakui UNESCO menjadi warisan budaya tak benda, serta Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menarik lagi, ternyata rempah-rempah kita itu bukan dipakai saja buat sumber atau bahan baku, tapi ini juga jadi inspirasi kesenian yang ada di sini. Ini contohnya, ini ada cengkeh, motif cengkeh. Ekspedisi menelusuri kejayaan jalur rempah tak bisa lepas dari letak geografis Indonesia sebagai poros maritim di dunia.
Jalur perdagangan rempah lebih banyak dilakukan lewat jalur laut, karena untuk mempermudah distribusi hasil rempah-rempah ke berbagai daerah. Di KRI Dewa Ruci ini ada yang menarik perhatian saya dari pertama kali naik nih. Saya mau kenalin, ada 3 tiang yang digunakan untuk sebagai layar di sini, tempat layar. Tapi nama-nama tiang ini beda-beda. Nama tiang paling depan ini namanya Bima, tiang Bima, yang di tengah itu namanya tiang Arjuna, dan yang di belakang sana namanya tiang Yudhistira. Dan di tiang-tiang ini ada berbagai macam motif. Ini dari Toraja, Sulawesi Selatan. Terus di sini ada Jepara, Jawa. Dan yang terakhir di belakang sana ini ada dari suku Asmat di Papua. Melakukan pelayaran di atas KRI Dewa Ruci selama berhari-hari tentu membutuhkan stamina tubuh yang bagus dan harus bisa menjaga kondisi badan. Bapak, ngapain ini Bapak? Ya ini kita bikin wedang jahe. Ini minuman rempah-rempah kita nih, bahan-bahannya nih ada kayu manis. Nah, terus ada juga serai. Dan yang terakhir ada jahe serta gula merah. Jangan lupa kita itu biar memberi dia. rasa sedikit manis. Inilah salah satu penggunaan rempah bagi kru KRI Dewa Ruci. Mengolah rempah menjadi minuman kesehatan sekaligus sebagai obat herbal bagi yang terserang angin laut. Pada api itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita semua pakai elemen listrik. Ya, karena memang mengurangi juga resiko kebakaran. kecelakaan atau kebakaran dan lain-lain. Jadi semuanya harus listrik kayak gitu. Jahe dan serai terkenal dengan manfaatnya sebagai penghangat tubuh dari dalam. Sementara kayu manis bersifat istomachika dengan aromanya sebagai penambah nafsu makan. Aromanya harum, Khas ya? nikmat luar biasa, iya Pak. Paduan antara jahe, Betul serai, sekali. kayu manis dan gula merah. Betul, semuanya tuh punya ciri khas masing-masing. Di-combine seperti ini rasanya tuh, wah kayak rasa memang tadi Bapak bilang. Enak Bapak? Wah, Enak ya? iya, Sering Bapak minum seperti ini berarti? iya. Kebetulan kan bisa kalau di luar kan ini angin kencang. Ini buat penghangat badan ini. Sahabatnya pelaut, inilah sahabat pelaut. Ayo Pak, kita tos dulu Pak. Bapak kita tos dulu. Ah, itu dia. Ya. Memang. Saking nikmatnya, Bapak langsung datang menawarkan diri mau minum juga ya. Baunya sampai ke bawah soalnya. Perpaduan antara jahe, serai, dan kayu manis bukan hanya mampu menghangatkan badan, namun juga bisa menghangatkan suasana dalam pelayaran menelusuri jejak jalur rempah Nusantara kali ini. Jadi selain manfaat, khasiat, dan juga aromanya yang enak sekali, rempah-rempah kita ini bukan saja dipakai oleh masyarakat Indonesia, tapi juga sudah diakui oleh dunia. Jadi kaya rasa dan kaya manfaat. Ikuti jejak saya, jejak Patwa!